Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Aldi Nuruzaki. Saya dari kelas 3I semester 3. Di sini saya akan membahaskan materi filsafat pendidikan yang berjudul antara filsafat dan pendidikan. Yang pertama-tama, di sini saya akan sedikit membahas pengertian dari filsafat dan pendidikan. Filsafat dalam pengertian secara umum merupakan suatu kebijakan hidup manusia untuk memberikan suatu pandangan hidup secara menyeluruh berdasarkan refleksi atas pengalaman hidup seseorang. Dalam pengembangan proses pendidikan membutuhkan akal untuk pola pikir yang baik dalam mencerdaskan manusia dari kebodohan. Manusia memiliki pikiran untuk mengetahui masalah dan memecahkan suatu masalah-masalah tersebut dalam mengembangkan proses yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang memiliki sifat primitif ke arah yang lebih modern. Serta manusia juga butuh filsafat dalam proses pendidikan. Sementara pendidikan didefinisikan dalam beragam pendapat. Keragaman pendapat merupakan hal yang patut disyukuri, sehingga membuka peluang-peluang untuk membandingkan berbagai pendapat dan menambah khazanah pengetahuan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan perilaku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan, proses pembuatan, dan cara mendidik. Dalam memahami pengertian filsafat dan pendidikan, maka dapat digunakan dari dua pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan tradisional dan yang kedua pendekatan kritis. Yang pertama yaitu dari filsafat dalam arti tradisional adalah pendidikan dalam bentuk yang murni. Dalam bentuk murni, pendekatan ini telah berkembang dengan menghasilkan berbagai alternatif jawaban, sehingga berbagai macam filosofis yang diajukan dalam bidang pendidikan yang jawabannya terdapat dalam berbagai aliran filsafat pendidikan. Yang kedua yaitu dari pendekatan pemikiran secara kritis. Dalam pendekatan ini, pertanyaan yang diajukan dapat disusun dan tidak terikat oleh periode waktu, serta dapat menerapkan analisis yang dapat menjangkau waktu kini maupun yang akan datang. Hubungan antara filsafat dan pendidikan ini memiliki hubungan yang erat. Hubungan keduanya dapat dibedakan dan tidak dapat dipisahkan. Hubungan antara keduanya sangatlah erat, sehingga kadang-kadang filsafat pendidikan disebut sebagai teori pendidikan. Demikian pula sebaliknya. Misalnya di negara Amerika, teori atau ilmu pendidikan itu
disebut dengan filsafat pendidikan, atau dalam bahasa Inggrisnya Philosophy of Education oleh seorang ilmuwan yang bernama Daniel. Hubungan di antara keduanya dapat dirumuskan dalam 3 hal. Yang pertama yaitu filsafat pendidikan memberikan pandangan-pandangan filsafiahnya kepada teori pendidikan, khususnya pandangan tentang manusia, peserta didik, tujuan pendidikan, dan bagaimana seharusnya kita belajar. Yang kedua yaitu teori pendidikan sebagai sebuah disiplin ilmu yang secara otonom sering menemui masalah-masalah yang membutuhkan bantuan filsafat pendidikan. Kadang-kadang pandangan filsafat pendidikan itu dapat mengubah teori pendidikan tersebut. Dan yang ketiga, jika teori pendidikan tidak dapat bertanggung jawab secara filsafiah, khususnya yang berhubungan dengan hidup manusia, maka akan mengakibatkan perlakuan yang tak bertanggung jawab. Kedudukan filsafat dan ilmu pendidikan. Filsafat mempunyai kedudukan sentral, asal atau pokok, karena filsafatlah yang awal-awal merupakan satu-satunya usaha manusia di bidang kerohanian untuk mencapai kebenaran atau pengetahuan. Lambat laun, sesuai dengan sifatnya, manusia tidak pernah merasa puas dengan meninjau suatu hal dari sudut hal yang umum, melainkan mereka ingin juga memperlihatkan hal-hal yang secara khusus. Kedudukan atau hubungan antara filsafat dan ilmu pengetahuan atau berpikir secara filosofis dapat berpikir secara ilmiah dan tidak terlepas dari epistemologi genetis, yaitu fase-fase berpikir dan pikiran manusia sehingga mengambil contoh perkembangan akan mulai dari tahun pertama hingga usia anak menjadi usia dewasa, sebagaimana diuraikan oleh seorang ilmuwan yang bernama Jean Piaget. Jasa utama dari Jean Piaget adalah uraiannya mengenai perkembangan anak dalam hal tingkah laku yang terdiri dari 4 fase. Yang pertama yaitu fase sensori motor, yang kedua fase operasional, yang ketiga fase operasional, dan yang keempat yaitu fase operasi formal. Dari materi tersebut kita dapat simpulkan bahwa pendidikan itu artinya proses pengubahan sikap dan perilaku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan proses perbuatan dan cara mendidik. Filsafat pendidikan adalah filsafat yang memikirkan tentang masalah pendidikan. Filsafat pendidikan juga diartikan sebagai teori pendidikan. Filsafat pendidikan adalah ilmu yang pada hakikatnya merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dalam bidang pendidikan. Filsafat pendidikan juga merupakan aplikasi suatu analisa filosofis terhadap bidang pendidikannya. Hubungan di antara keduanya itu juga dapat saling berkaitan antara filsafat dan pendidikan. Juga hubungan itu mempengaruhi pertumbuhan ilmu-ilmu yang lain. Inilah hubungan horizontal antara filsafat pendidikan dengan ilmu yang lainnya. Filsafat pendidikan memiliki hubungan vertikal dengan ilmu yang lainnya, serta ketika
berhubungan ke bawah atau ke atas, seperti hubungan dengan ilmu pendidikan, sejarah pendidikan, dan seterusnya. Demikianlah materi yang saya bahas. Cukup sekian. Apabila kurang jelas atau ada kesalahan yang dari yang kecil maupun yang besar, saya mohon maaf atas sebesar-besarnya. Saya akhiri dan wal qalami ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.